Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misedi Adi dari Prodi S1 Ilmu Komunikasi Universitas Perintis Indonesia. Oke teman-teman, saya di sini akan membahas tentang teori komunikasi eksternal untuk memenuhi tugas saya dengan dosen pengampu Ibu Anissa Wiri Framayeni dengan mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Sebelum saya menjelaskan kepada teman-teman, pasti pada ingin tahu kan apa itu komunikasi eksternal? Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang terjadi di antara organisasi maupun perusahaan dengan beberapa pihak dan masyarakat yang berada di organisasi maupun perusahaan tersebut. Nah, apa fungsi dari komunikasi eksternal? Yang pertama, untuk memperoleh pengertian. Yang kedua, memperoleh bantuan. Yang ketiga, kepercayaan. Dan yang terakhir, untuk menjalin kerjasama dengan masyarakat. Perlu teman-teman ketahui, komunikasi eksternal ini berbentuk konferensi pers, promosi, pameran, siaran televisi, siaran radio, dan masih banyak untuk yang lainnya. Pada komunikasi eksternal menggunakan 6 media. Yang pertama, media cetak. Yang kedua, radio. Yang ketiga, televisi. Yang keempat, surat kabar. Yang kelima, telepon. Dan yang terakhir, internet. Nah, teman-teman, untuk teori komunikasi eksternal terdapat 7 teori. Yang pertama, teori struktural klasik. Teman-teman ketahui, teori ini berkembang pertama kali pada tahun 1800-an dan dapat disebut dengan teori mesin. Ini menjelaskan bahwa organisasi digambarkan sebagai lembaga yang merupakan sentral akan tugas-tugasnya, memberikan petunjuk mekanisme struktural yang bersifat monoton dan tanpa inovatif. Pada teori ini terdapat 4 kondisi pokok. Yang pertama, saling melayani. Yang kedua, doktrin. Ketiga, kekuasaan. Dan yang keempat, disiplin. Kedua yaitu teori neoklasik atau hubungan manusia. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Elton Mayo karena adanya ketidakpuasan terhadap teori klasik atau teori mesin. Teori ini mengacu pada pentingnya aspek psikologis dan sosial seorang karyawan sebagai seorang individu atau kelompok kerja. Yang ketiga yaitu teori fusi. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Bakhsh pada tahun 1957 mengenai kepuasan minat manusia yang berbeda-beda dalam suatu birokrasi dalam suatu organisasi. Teori yang keempat yaitu teori penitip penyambung atau the linking pin model. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh René Slinker yang menggambarkan mengenai struktur organisasi yang saling berkaitan dengan beberapa kelompok. Teori ini Linker menjelaskan bahwa adanya penyelia, yaitu anggota dari 2 organisasi atau kelompok tersebut yang di dalamnya terdapat pemimpin unit rendah dan pemimpin unit tinggi. Teori yang kelima yaitu sistem sosial. Teori ini menyatakan bahwa hubungan antara manusia memungkinkan suatu organisasi tersebut bertahan lebih lama daripada orang-orang yang berada di dalamnya. Teori yang keenam yaitu teori public relation. Pada teori ini menyatakan upaya apa yang dilakukan secara terencana atau berkesinambungan, baik itu secara utuh atau menyeluruh di dalam suatu organisasi. Teori yang ketujuh yaitu teori kepemimpinan. Teori ini menyatakan bahwa pemimpin organisasi atau kelompok merupakan sosok yang penting untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan serta tujuan kelompok atau organisasi tersebut secara bersama-sama. Oke teman-teman, itulah materi tentang komunikasi eksternal. Perlu teman-teman ketahui bahwa ketika kita berbicara di luar organisasi atau kelompok,
maka kita perlu menggunakan komunikasi eksternal, di mana komunikasi eksternal ini berperan untuk penyambung antara satu individu dengan individu di luar organisasi atau kelompok. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.